Asap membumbung tinggi di badan kapal kargo KM Anugrah Mandiri Samudra. Kapal kargo terbakar saat perbaikan di perusahaan galangan kapal PT Dok dan Perkapalan Jalan Perak Barat, Surabaya, Jawa Timur. Petugas terus melakukan pemadaman api di dalam ruang mesin dan anjungan kapal. Untuk memadamkan api, 16 unit mobil kebakaran Kota Surabaya diterjunkan ke lokasi. Menurut Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak AKP Arif Rizky Wicaksono, kebakaran kapal kargo terjadi Rabu pagi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Aparat kepolisian telah memeriksa lokasi kejadian dan memeriksa sejumlah saksi terkait kebakaran kapal tersebut. Langkah lain yang dilakukan tadi baik dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak dan rekan-rekan dari Ditpol Air Polda Jatim sudah mendatangi TKP. Kita menginterogasi beberapa saksi dulu ya. Saksi awal ada 4. Untuk korban jiwa di sini tidak ada ya. Sementara terkait penyebab kebakaran masih diselidiki. Polisi masih menunggu hasil olah tempat kejadian perkara dari Puslap 4 Polda Jawa Timur. Di Surabaya, Jawa Timur, Nur Safei, iNews melaporkan. Hari pertama cuti bersama, lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung padat. Sopir positif sabu, mobil pemudik berpenumpang 9 orang sengaja masuk rel kereta api. Selamat malam pemirsa. Sebuah minibus terbakar di kawasan Rawamangun, Jakarta. Diduga minibus terbakar akibat korsleting listrik usai diperbaiki dari bengkel. Bersama saya, Mirva Suri. Inilah iNews Malam selengkapnya. Sebuah minibus terbakar di Jalan Waru, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kobaran api yang berasal dari bagian mesin membakar seluruh badan mobil. Minibus yang terbakar sempat membuat panik warga sekitar yang langsung menyiramkan air menggunakan ember. Petugas Sudin Damkar yang tiba di lokasi langsung memadamkan api agar tidak semakin membesar. Diduga mobil terbakar akibat korsleting listrik setelah keluar dari bengkel. Diderek, terus mungkin udah posisi itu, mungkin dia nggak sadar ada api dari bawah dalam kap mobil. Udah, yang tahu itu di situ aja. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini dan mobil yang terbakar akhirnya berhasil dipadamkan 30 menit kemudian dengan menurunkan 1 unit mobil pemadam kebakaran. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sebuah mobil travel berpenumpang pemudik tabrakan dengan truk box di Cilacap, Jawa Tengah. Kecelakaan diduga sopir travel mengantuk. Video amatir merekam kecelakaan mobil travel dan truk box. Peristiwa terjadi di jalur selatan Cilacap, Jawa Tengah. Saksi mata mengatakan kecelakaan bermula saat mobil travel yang mengangkut pemudik hilang kendali saat melaju. Naas, dari arah berlawanan muncul truk box dengan kecepatan tinggi. Kedua kendaraan rusak parah, bahkan sopir travel terjepit hingga sulit dievakuasi. Di arah barat, dia udah oleng tuh, kayaknya nggak tahu ngantuk, nggak tahu main HP ya. Ke kanan, ntar kiri, ke kanan. Nah itu yang terakhir kanannya itu lama. Nah ini mobil box dari arah timur kenceng. Bapak dari arah mana Bapak? Saya di belakangnya travel. Si box ini dari timur kenceng, tabrak itu travelnya. Kecelakaan ini membuat 2 pemudik dalam mobil travel terluka. Peristiwa ini membuat arus lalu lintas di jalur selatan tersendat. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan.
Setelah kurang lebih 5 jam, mobil SUV yang kecelakaan masuk ke rel di Banyumas, Jawa Tengah dapat dievakuasi. Petugas terpaksa menarik paksa mobil dan menggulingkannya ke bawah rel. Alah, mobil kebetuk kok. Petugas dan warga terpaksa menggulingkan mobil agar bisa keluar dari jalur rel kereta api karena menghambat laju kereta api. Mobil ini dievakuasi dari jepitan beton jembatan di atas rel kereta api dan menjadi tontonan warga. Sebelumnya mobil ini tersangkut di jembatan Kali Angin, Desa Kelurahan Keradenan, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Rabu pagi. Menurut Humas Daop 5 Purwokerto, kondisi kecelakaan ini sempat menghambat jadwal perjalanan beberapa kereta api. Namun hal ini bisa diatasi setelah mobil Fortuner dievakuasi. Tadi pagi memang sempat tertunda karena menunggu evakuasi, yaitu kereta api barang tujuan Jakarta juga. Sempat terhenti di stasiun Tambak 14 menit. Dan selebihnya itu langsung mengambil tindakan pola operasi berjalan jalur kiri. Polisi yang memeriksa kondisi sopir menyatakan jika sopir dalam pengaruh zat psikotropika sejenis sabu. Hal ini diketahui setelah tim Dokes Polresta Banyumas melakukan pemeriksaan terhadap sopir bernama Chandra. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Penumpang yang seluruhnya ada 9 orang selamat. Mobil pemudik ini sedianya akan pulang kampung di Purworejo, Jawa Tengah setelah menempuh perjalanan selama 3 hari dari Jambi. Kini seluruh penumpang dibawa ke Polresta untuk dimintai keterangan. Sementara sopir yang positif sabu kini diamankan polisi. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, kepadatan arus lalu lintas di hari pertama cuti bersama libur Lebaran terjadi di ruas tol Cikatama Kali Kangkung. Pemerintah memprediksi puncak arus mudik Lebaran akan dimulai hari ini. Hari pertama cuti bersama Idul Fitri 1444 Hijriah, volume kendaraan yang melintas di gerbang tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah meningkat 2 kali lipat dibandingkan hari kemarin. Tercatat lebih dari 40.000 kendaraan dari arah Jakarta melintas gerbang tol ini. Untuk mengantisipasi kepadatan, 1 gerbang tol kembali dibuka sehingga total ada 12 gerbang tol yang dioperasikan di gerbang tol Kali Kangkung. Badan Pengelola Jalan Tol atau BPJT memprediksi kendaraan yang melintas akan terus meningkat hingga Lebaran nanti. Kepadatan kendaraan juga terjadi di ruas tol Cipali, tepatnya di rest area KM 86. Kemacetan terjadi akibat kendaraan mengantre untuk masuk rest area saat berbuka puasa dan mengisi bahan bakar. Pengelola rest area pun mengimbau pemudik untuk memarkir kendaraannya tidak lebih dari 30 menit. Sementara itu, arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama atau Cikatama terpantau ramai lancar. Tidak ada antrean kendaraan saat akan memasuki ruas tol Cikatama. Antrean kendaraan sempat terjadi di gerbang tol ini karena ada sejumlah pemudik yang kehabisan saldo uang elektronik. Pemerintah pun memprediksi puncak arus mudik akan terjadi mulai hari ini. Para pemudik diimbau untuk mempersiapkan diri termasuk saldo uang elektronik untuk menghindari kepadatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, ribuan penumpang kapal asal Samarinda, Kalimantan Timur memadati Pelabuhan Parepare, Sulawesi Selatan. Puncak arus mudik di Pelabuhan Parepare diprediksi terjadi besok hari dan kepadatan penumpang kapal terjadi di Terminal Nusantara Pelabuhan Parepare, Sulawesi Selatan. 1.625 penumpang kapal tiba di Terminal Nusantara Pelabuhan Parepare dengan menggunakan kapal motor Catelia Express yang bertolak dari Samarinda. Hingga H-3 Lebaran Idul Fitri, akumulasi jumlah pemudik yang tiba di Terminal Nusantara Pelabuhan Parepare mencapai 23.579 orang. Jumlah ini meningkat 20% dibandingkan jumlah pemudik tahun lalu. Sementara puncak arus mudik di Terminal Nusantara Pelabuhan Parepare diperkirakan akan terjadi esok hari.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Rabu siang meninjau arus mudik di Dermaga Gapura Surya Nusantara Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Menhub berharap mudik kali ini berlangsung aman dan berkesan dan tidak ada kendala. Menhub Budi Karya Sumadi bersama Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo Rabu siang meninjau Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Dalam kunjungannya, Menhub dan Kapolri memasuki kapal yang baru tiba dari Mataram, Lombok dan secara langsung berbincang dengan penumpang kapal. Saya minta kepada jajaran yang di bawah stakeholder perhubungan agar selalu berkoordinasi dengan TNI Polri karena jumlahnya banyak, perlu diamankan, perlu rasa aman, dan kita memang berkeinginan bahwa mudik kali ini adalah aman dan berkesan. Secara umum mudik tahun ini berlangsung aman. Kemenhub juga berkoordinasi dengan TNI Polri dalam pemantauan mudik Lebaran 2023. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini terkait arus mudik Lebaran 2023, kita terhubung dengan Salam Rahmat di Simpang Malangbong, Garut, Jawa Barat, dan juga Ahmad Muharlin di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Kita ke Salam terlebih dahulu. Selamat malam, Salam. Apakah ada peningkatan volume kendaraan yang terjadi malam ini? Ya, baik, selamat malam Mirva dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini arus lalu lintas di kawasan Simpang Malangbong arah ke Tasikmalaya ini sudah terpantau ramai lancar. Usai tadi sudah diberlakukan skema rekayasa lalu lintas satu arah selama kurang lebih 30 menit, di mana peningkatan jumlah volume kendaraan ini masih akan terus terjadi, yang akan diprediksi akan terjadi pada malam hari ini hingga waktu subuh nanti. Bahkan untuk hari ini saja Mirva dan juga pemirsa, di kawasan tempat kami melaporkan saat ini sudah ada sebanyak 7 kali di mana penerapan rekayasa lalu lintas ini sudah diberlakukan lantaran tadi peningkatan jumlah volume kendaraan ini sudah terjadi sejak siang hari tadi. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa peningkatan jumlah volume kendaraan ini bahkan meningkat hampir 2 kali lipat jika dibandingkan pada tahun lalu. Dan dari pantauan udara kami juga menunjukkan bahwa mayoritas kendaraan yang melintas di kawasan Malangbong, Garut, Jawa Barat ini adalah sepeda motor, kendaraan roda 4 atau juga kendaraan pribadi dan juga bus. Dan dari informasi terakhir yang kami dapatkan juga dari Kasat Lantas Polres Tasikmalaya Kota, AKP Tejo Reno Indratno ini menyebut bahwa volume kendaraan ini meningkat hingga 30% di kawasan Malangbong, Garut, Jawa Barat ini. Dan saat ini kami juga sudah terhubung dengan rekan Ahmad Muharlin yang berada di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Ahmad Muharlin, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Salam, Mirva, serta juga pemirsa di rumah. Ini 3 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, kondisi Pelabuhan Merak Banten ini sudah terpantau mulai ramai antrean kendaraan yang akan masuk menyeberangi Pelabuhan Merak Banten ini menuju Pelabuhan Bakahuni Lampung serta Pulau Sumatera begitu. Berdasarkan pantauan kami di lapangan sejak pagi hingga dengan malam hari ini, terlihat antrian ini terjadi serta kepadatan terjadi di salah satunya di pintu masuk Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak Banten. Antrian ini biasanya terjadi di jam-jam tertentu seperti di jam 9 pagi, lalu di sore hari mendekati waktu berbuka puasa, lalu lanjut ke malam hari mendekati waktu dini hari. Hal ini memang sepertinya sesuai prediksi dari ASDP Merak yang mengatakan jika puncak atau lonjakan pemudik ini akan terjadi pada tanggal 19 hari ini. Pihak ASDP mencatat sejak dimulainya masa angkutan lebaran per tanggal 12 sampai dengan tanggal 19 ini sudah ada sebanyak 13.000 kendaraan roda 4 dan sebanyak 106.000 penumpang yang masuk dan melakukan penyeberangan melalui Pelabuhan Merak. Angka ini tentunya terlihat cukup meningkat jika dibandingkan dengan tahun lalu, di mana periode tahun lalu itu juga akan meningkat setiap harinya begitu. Untuk itu, guna mengurai kepadatan dan terjadinya penumpukan kendaraan di jalan-jalan utama yang menuju Pelabuhan Merak Banten ini, pihak ASDP melakukan sistem penundaan perjalanan atau sistem delaying system di sepanjang area pelabuhan, yang dimana dalam hal ini pihak ASDP telah melakukan koordinasi dengan kepolisian dari Polda Banten yang telah menerjunkan personilnya sebanyak 1.800 personil untuk membantu pengamanan. Lalu menyiapkan 36 pos pengamanan di sepanjang area Pelabuhan Merak, Pelabuhan Ciwandan, serta Pelabuhan BBJ. Kembali ke Mirva di studio.
Baik, terima kasih Ahmad Muharlin dari Pelabuhan Merak, Banten. Dan juga sebelumnya ada Salam Rahmat di Simpang Malangbong, Garut, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas dan tetap jaga kesehatan. Acara ini dipersembahkan oleh 4 anggota TNI gugur diserang kelompok separatis di Kabupaten Duga ditemukan. Informasinya sesaat lagi.